Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai Batu Mania, sahabatku semua di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Sudah siap rokok dan kopi kalian, teman-temanku? Kali ini kita akan membahas tentang perawatan murai batu. Cara merawat murai batu yang baik dan benar itu seperti apa? Kali ini kita akan titik beratkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang saya temui. Banyak sekali pertanyaan ini, dan tentunya pertanyaan ini akan sangat bermanfaat besar untuk membuka wawasan kalian semua, teman-temanku. Nah, itu kan yang kalian perlukan kan? Bener nggak? Oke, banyak sekali teman-temanku yang bertanya tentang manfaat dari pengembunan. Pengembunan itu apa sih manfaatnya, Mas Eko? Ada yang mengatakan pengembunan itu bagus untuk burung murai batu supaya bongkar materi. Ada juga yang mengatakan pengembunan itu bagus untuk meningkatkan birahi pada burung murai batu. Ada juga yang mengatakan pengembunan itu bagus untuk fighter murai batu. Ada juga yang mengatakan pengembunan itu bagus untuk volume murai batu. Sebenarnya bagus nggak sih, Mas Eko, pengembunan itu? Manfaatnya apa sih sebenarnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus, teman-temanku. Kenapa? Kalau kalian tahu apa rahasia di balik pengembunan itu, maka kalian akan pada bangun pagi semua, teman-temanku. Iya kan? Nanti yang susah-susah bangun pagi itu pasti akan memaksakan diri. Wah, ini kata Mas Eko pengembunan itu begini dan begitu. Ini harus bangun pagi. Akhirnya manfaat DRG murai batu ini bukan cuma untuk burung murai batu, ternyata untuk kalian yang males-males bangun pagi ya, teman-temanku ya. Nah, itu serunya, teman-temanku. Iya, tapi untuk teman-teman yang beragama muslim, jangan cuma bangun pagi saja, teman-temanku, tapi ibadah dulu, ya kan? Sholat dulu, sholat subuh dulu. Jangan cuma burung terus, diri kita nggak diurusin. Jangan ya, teman-temanku ya. Kalau bisa, diri pribadi kita menjadi lebih baik, burung yang kita rawat pun menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kan gitu, bener gak? Oke, pengembunan itu realnya, faktanya, sejatinya akan berhubungan dengan yang namanya oksigen. Tahu kan kalian dengan yang namanya oksigen? Masa kalian nggak tahu? Kan nggak mungkin, bener gak? Ya kan? Akan berhubungan dengan yang namanya oksigen. Setelah itu akan berhubungan dengan yang namanya hormon serotonin. Nah, ini pasti nggak pernah kalian dengar dimanapun, teman-temanku, ya kan? Karena nggak akan sampai ke situ. Rata-rata seperti itu ya, teman-temanku ya. Nah, ini pemahaman, teman-temanku, nggak main-main ini. Ini serius sekali, bukan serius bener, serius sekali, teman-temanku. Pada saat pagi hari, subuh hari, atau pada saat kalian memberikan pengembunan untuk murai batu kalian, maka pada saat itu tingkat oksigen lagi tinggi-tingginya dan konstan alias stabil. Kenapa bisa seperti itu? Karena belum banyak aktivitas manusia, aktivitas kendaraan, ya kan? Maka dari itu pada saat kita memberikan pengembunan, burung murai batu kita akan menghirup banyak oksigen yang sangat bermanfaat untuk kinerja otak si burung murai batu kita. Ketika burung murai batu kita berikan pengembunan, dapat asupan oksigen yang berkualitas, dihirup dia, kemudian masuk ke dalam peredaran darahnya, kemudian dibagikan ke sel-sel tubuhnya, maka tubuhnya akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Apa yang akan dia dapat? Stamina yang bagus. Kemudian setelah burung murai batu kita mendapatkan asupan oksigen yang bagus masuk ke dalam peredaran darahnya, maka yang terjadi selanjutnya adalah terlepaslah yang namanya hormon serotonin, alias hormon bahagia, teman-temanku. Nah, ini kalian kalau yang tahu nih pasti cengar-cengir. Hormon bahagia itu banyak sekali, teman-temanku ya. Ada hormon serotonin, ada hormon endorfin, banyak, teman-temanku. Nanti kalau tak sebutin satu-satu kalian bisa ngeblank. Dikit saja, teman-temanku, ya kan? Pada intinya hormon serotonin ini adalah hormon bahagia, membuat burung kita itu merasa lebih bahagia, lebih santai, lebih rileks. Yang terjadi apa? Hilanglah
Stres-stresnya teman-temanku. Ada kan burung yang kanibal. Karena stres burung ini diberikan pengembunan. Tenang, 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 hilang kanibalnya. Kan gitu. Ada juga burung murai batu yang stres, nggak mau mabung-mabung, bertahun-tahun nggak mau mabung-mabung. Sudah dirawat bolak-balik, kasih ekstra puding ini, kasih ekstra puding itu, diberikan penjemuran, diberikan pemandian, bahkan sampai dibelikan obat untuk mabungin burung. Tetap burung nggak mau mabung-mabung. Ya gimana dia mau mabung? Orang tingkat stresnya sangat tinggi, ya kan? Hormon stresnya itu tinggi teman-temanku di dalam tubuh burung murai batu kita. Maka terganggulah siklus mabung normalnya. Kalau sudah nggak mau mabung-mabung, ya namanya ngurus burung stres. Gimana mau bawa dia ke gantangan? Disuruh narung di lapangan, suruh menari-nari bongkar materi di lapangan. Ya sulit teman-temanku. Orang tingkat stresnya tinggi, ya kan? Akhirnya kita sebagai perawatnya yang nggak paham pusing. Jual murah, posting, yang beli Mas Eko. Diembunin pagi. Selama beberapa minggu dapat asupan oksigen yang bagus, hormon serotonin keluar, hilang stresnya, mabung burungnya. Setelah selesai mabung, perawatan tepat, bener burungnya, baru bisa nampil, baru bisa bongkar materinya. Kan gitu teman-temanku. Itulah mengapa ada murai batu itu yang ketika dia sendiri nggak ada musuh itu bongkar-bongkar materi teman-temanku. Materinya keluar semua. Sang perawat berpikir ini kalau bawa lapangan pasti ngarit. Tapi ternyata begitu dibawa ke lapangan, burung ini cuman ngukluk saja. Apa yang terjadi? Burung ini stres teman-temanku. Ketika dia melihat begitu banyak musuh, burung ini stres. Ya kan? Ketika dia sendiri, dia nggak stres. Dia lancar. Ngeluarin materinya lancar, ya kan? Ketika ada tekanan dari burung murai batu yang banyak, rame, tingkat stresnya naik, hormon stresnya naik teman-temanku. Makanya kerjanya cuman ngukluk terus. Karena burung ini fighternya bagus, jadi nggak ikutan nyerang, cuman ngukluk saja. Kenapa? Karena stres, hormon stresnya itu bangkit. Bukan lagi senang dia dikerumuni sama burung murai batu yang nembak-nembakin, ngerol-ngerolin dia. Stres dianya. Cuman fighternya bagus. Wah, ini aku harus ikutan tarung terus. Tapi lagu apa ya? Kluk. Lupa dia dengan materinya. Ya namanya burung stres teman-temanku. Itulah mengapa pada saat diberikan pengembunan, dia dapat asupan oksigen yang bagus, kemudian hormon serotoninnya keluar, moodnya jadi bagus, suasana hatinya tidak terganggu, burung tetap ringan, ya kan? Tidak salah tingkah, nggak stres dianya, maka materi-materinya cenderung lebih mudah untuk dia keluarkan. Kan gitu teman-temanku. Itulah mengapa ada yang bertanya, Mas, burungku ngukluk terus Mas. Gimana nih Mas caranya Mas? Embun Mas. Begitu diembunkan, ngukluknya mulai berkurang ketika di lapangannya. Jadi materian. Kenapa? Karena hormon serotoninnya keluar teman-temanku. Hormon bahagianya tuh keluar, bukan hormon stres. Hormon stresnya menurun, ya kan? Jadi hormon untuk menjaga mood burung, suasana hati burung itu keluar. Makanya dia bisa bongkar materi. Kalau burung itu tertekan stres, sulit dia untuk bongkar materi. Ini untung-untungan fighternya bagus. Coba bayangkan, kalau dia tertekan dengan burung murai batu lain yang banyak, yang ramai, kemudian burung ini fighternya rendah. Apa yang terjadi? Nggak narung teman-temanku. Bawaannya lebih memilih untuk kabur dibandingkan dia narung. Kan gitu, ya kan? Kemudian ada yang bertanya, loh Mas Eko, burung murai batuku tak embun-embunin terus. Karena saya dengar ada yang bilang embunin itu bisa bongkar materi. Burungku tak embunin terus, tapi kok nggak bongkar-bongkar materi. Kenapa tuh Mas Eko? Kan saya sudah bilang, hormon bahagia itu bukan cuma satu, tapi banyak. Itulah cara mendapatkannya
berbeda-beda teman-temanku. Ada yang bisa dari pengembunan keluar hormon serotoninnya, ada hormon dopamin keluar dari pengumbaran dan makan yang lezat-lezat, ada juga hormon oksitosin keluar pada saat dia dicas-cas betinanya. Begitu seterusnya. Jadi nggak sama teman-temanku. Untuk membangkitkan hormon bahagia pada burung, setiap individu berbeda-beda cara. Nggak bisa dipukul rata semua. Ada yang bisa pakai pengembunan karena dia kekurangan asupan oksigen. Ada yang karena dia dapat makanan yang lezat, ya kan? Itulah mengapa ada yang diberikan kroto, bongkar materinya. Kenapa? Hormon bahagianya keluar, moodnya dapet teman-temanku. Bongkar dia materi, ya kan? Ada juga yang diberikan cas-casan, moodnya keluar, bangkit hormon bahagianya, bongkar materinya. Berbeda kan? Pasti berbeda-beda, nggak sama antara satu dan yang lainnya. Tapi kalau kita sudah memahami ini, ilmu ini teman-temanku, cengar-cengir kalian. Wah, nggak bisa dapat dari pengembunan, coba dari makanan. Ya kan, cariin ekstra puding yang membangkitkan mood burung. Makanya berbeda-beda bongkar materinya. Punyamu mas, pakai apa bongkar materi? Pakai ulet Hongkong. Nah, kalau dikasih kroto, nggak mau mas. Ada juga sebaliknya. Punya kamu mas pakai apa bongkar materinya? Kasih kroto baru bongkar. Punyamu mas pakai jangkrik banyak baru bongkar. Berbeda-beda kan? Punyamu mas diumbar baru keluar materinya. Berbeda kan? Nah itulah gunanya ilmu. Nggak nebak-nebak teman-temanku. Ya kan? Kenapa kok bisa bongkar? Yang ini nggak bongkar? Karena berbeda. Ya kan? Hormon bahagianya keluar. Setiap individu tuh berbeda teman-temanku. Nggak sama. Jadi pada intinya manfaat dari pengembunan adalah burung murai batu kita mendapatkan asupan oksigen yang bagus. Ketika murai batu kita mendapatkan asupan oksigen yang bagus, yang konstan, maka kinerja otak burung murai batu kita akan meningkat, membangkitkan kesehatan burung. Burung mampu mendapatkan stamina yang bagus, memori, kecerdasan si burung ini akan bangkit. Setelah itu keluarlah yang namanya hormon serotonin, hormon bahagia yang membuat mood burung tuh bangkit, yang membuat suasana hati burung murai batu kita itu lebih baik. Akhirnya stres-stres akan berkurang, burung kita bisa menjadi lebih baik, lebih gampang bongkar materi, lebih segar, lebih sehat. Oke, segitu aja teman-temanku. Nanti kita akan kembangkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.